wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan kuat ya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Silviani Widya Pratiwi, NIM 0211000165. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang transformasi bisnis digital. Video ini saya buat guna untuk menempuh ujian tengah semester mata kuliah analisis bisnis digital. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian transformasi bisnis digital. Apa sih pengertian dari transformasi bisnis digital itu? Transformasi bisnis digital merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produksi. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian transformasi bisnis digital itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arah transformasi digital. Jadi, arah transformasi digital itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada arah internal, yang kedua itu ada arah eksternal. Apa sih pengertian dari keduanya? Yang pertama itu ada arah internal. Arah internal merupakan transformasi digital yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja di dalam perusahaan. Sedangkan arah eksternal itu merupakan transformasi digital yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yang lebih difokuskan terhadap target market bisnis. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa transformasi bisnis itu penting bagi sebuah perusahaan. Alasannya apa sih? Yang pertama itu ada disrupsi teknologi yang cepat. Jadi pesatnya perkembangan teknologi saat ini memunculkan adanya disrupsi teknologi yang terjadi di berbagai sektor. Akibatnya pola pikir, perilaku, bahkan aktivitas berbelanja masyarakat pun perlahan beralih menjadi lebih modern. Perusahaan yang masih saja menerapkan cara lama pastinya akan tertinggal. Apabila tidak segera survive dengan melakukan transformasi digital untuk melihat berbagai peluang yang ada, maka lambat laun perusahaan itu akan hilang di telan zaman. Yang kedua, itu ada munculnya persaingan di dunia digital. Dampak positif dari berkembangnya teknologi digital menjadi banyak ide-ide dan inovasi yang bermunculan, khususnya di dunia bisnis. Akibatnya, pesaing-pesaing atau kompetitor akan bertambah dengan membawa ide-ide tersebut. Mereka bisa membawa produk atau layanan yang sama, namun dengan inovasi yang berbeda. Yang ketiga, itu kemampuan dalam mengakuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan menjadi salah satu hal penting yang patut diperhatikan dalam di dunia bisnis digital saat ini. Dengan luasnya pasar di Indonesia, tentunya teman-teman tidak ingin para pelanggan kalian kan lebih condong memiliki produk atau layanan pesaing hanya dikarenakan bisnis teman-teman kalah menonjol dibandingkan yang lainnya. Sehingga apabila bisnis teman-teman melakukan transformasi digital akan meningkatkan kemampuan dalam mengakuisisi pelanggan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perubahan besar karena transformasi digital. Yang pertama, itu ada perubahan pada pola pikir masyarakat. Transformasi digital mengubah bagaimana pola pikir masyarakat yang dulunya konvensional menjadi lebih modern, khususnya dalam hal efektivitas. Misalnya nih, dalam hal mencari pekerjaan, mereka berpikir akan lebih efektif bagi dirinya sendiri dan juga perusahaan tempat ia melamar apabila mengirimkan dokumen melalui email ketimbang melalui dokumen berupa kertas. Yang kedua, itu ada perubahan pada pola perilaku masyarakat.
transformasi digital membawa perubahan pada pola perilaku masyarakat. Contohnya, dalam hal mobilitas, terkadang orang-orang cenderung untuk memesan kendaraan online dibandingkan kendaraan pribadi dengan berbagai alasan. Yang ketiga, itu ada perubahan pada pola berbelanja masyarakat. Contohnya aja, bagi sebagian orang yang memiliki waktu terbatas, mereka akan lebih efektif berbelanja secara online melalui marketplace ketimbang langsung mendatangi tokonya yang mungkin saja berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Baik teman-teman, kita akan membahas manfaat transformasi digital demi keberlanjutan bisnis. Yang pertama, itu efektif dalam pengelolaan sumber daya. Manfaat transformasi digital yang pertama yaitu efektivitas. Apa sih efektivitas itu? Efektivitas merupakan menimbulkan keberhasilan dalam menjalankan suatu bisnis, sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan ataupun hasil yang diharapkan dengan tepat waktu. Semakin canggih teknologi, maka sumber daya manusia pun akan berkurang karena tenaga kerja yang digantikan oleh teknologi digital. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya dalam pekerjaan. Apa sih efisiensi itu? Efisiensi merupakan melakukan pekerjaan dengan tepat waktu dan mampu menjalankan tugas dengan cepat. Seperti pembahasan sebelumnya, dengan tidak membutuhkan banyak staf atau sumber daya manusia, teman-teman bisa melakukan penghematan besar-besaran dengan transformasi digital ini. Alih-alih untuk biaya operasional, teman-teman dapat mengalokasikan biaya tersebut untuk program pembangunan dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas bisnis. Berbekal efektivitas dan efisiensi di berbagai aspek, transformasi digital lambat laun juga akan meningkatkan produktivitas bisnis secara menyeluruh. Produktivitas bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Semakin produktif bisnis teman-teman, maka perkembangannya pun akan segera terakselerasi. Yang keempat, pengembangan budaya bisnis atau perusahaan. Budaya perusahaan dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan zaman semakin canggih. Perusahaan digital skala global juga membangun budaya perusahaan dengan meletakkan inovasi sebagai kunci keberhasilan usaha yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh perusahaan transformasi digital. Yang pertama, itu ada Gojek dengan layanan pemesanan via aplikasi. Teman-teman tentu sangat familiar kan dengan brand ini? Layanan ojek online pertama di Indonesia ini menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang-orang tidak memiliki kendaraan pribadi atau sedang tidak ingin mengendarai kendaraannya sendiri. Berbeda dengan kompetitor lain pada masa itu, di mana kala itu orang harus berdiri di pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan. Gojek justru hadir dengan mentransformasikan layanannya berupa aplikasi pemesanan hanya dengan beberapa kali tak. Transformasi digital ini menghantarkan Gojek menjadi salah satu perusahaan dekakoin pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 142 triliun pada tahun 2019. Yang kedua, itu ada Tokopedia dengan sistem C2C dan B2C e-commerce. Membuka toko dan memasarkan barang jualan bukanlah pekerjaan yang mudah pada zaman dahulu. Selain toko fisik yang harus berada di lokasi strategis, penjual juga harus memikirkan bagaimana caranya menjual barang tersebut agar laku. Peluang terbaca oleh Tokopedia sehingga muncul solusi berupa transformasi digital dalam kegiatan jual beli secara online. Saat ini, orang-orang tidak perlu lagi merasa kesulitan membuka toko ketika hendak berjualan.
Mereka hanya perlu membuka akun di Tokopedia dan mulai berjualan. Yang ketiga, Netflix dengan layanan streaming on demand. Siapa yang tidak tahu dengan layanan streaming film on demand milik Netflix ini? Atau bisa juga teman-teman telah berlangganan Netflix tiap bulannya. Netflix menawarkan layanan entertainment selangkah lebih maju dengan menghadirkannya lewat internet sehingga lebih mudah diakses kapanpun dimanapun saja. Hanya berbekal gadget, entah itu smartphone, laptop, atau smart TV, serta biaya bulanan, teman-teman sudah bisa menikmati tayangan film dan serial dari berbagai jenis kategori yang ada dari seluruh dunia. Terlebih di Indonesia, sendiri Netflix telah meningkatkan layanannya dengan menyediakan bahasa Indonesia. Transformasi digital yang dilakukan oleh Netflix ini merupakan langkah yang tepat, bahkan pernah meningkatkan omset perusahaan Netflix hingga 30 kali lipat. Yang keempat, ada Genius BTPN dengan fasilitas online banking. BTPN dengan brand Genius berhasil mendefinisikan ulang pengertian banking kepada masyarakat luas. Bagaimana tidak, Genius disebut sebagai salah satu perusahaan banking pertama yang memanfaatkan transformasi digital. Genius menghadirkan dobrakan baru dengan layanan buku akun secara online hanya dengan satu aplikasi sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus bertatap muka dan dihadapkan dengan birokrasi perbankan yang menyulitkan. Genius juga menyediakan berbagai layanan perbankan mulai dari cek saldo, mutasi, sampai tarik tunai hanya dengan menggunakan aplikasi saja. Kesimpulannya, dengan adanya transformasi bisnis digital, yaitu di era industri 4.0 seperti sekarang, transformasi bisnis digital menjadi hal yang penting untuk kesempatan perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Dengan melakukan transformasi digital, teman-teman bisa melakukan penghematan besar-besaran. Karena semakin canggih teknologi, maka sumber daya manusia pun akan berkurang karena tenaga kerja yang digantikan oleh mesin.